Nah, dungu itu kata yang akhirnya mengingatkan seluruh proses politik Indonesia. Ya. Dan polisi pasti ada dalam mungkin nggak bisa tidur Pak Kapolri. Jadi terima kasih. Jadi pada intinya Majelis Ulama Indonesia prihatin dan menyesalkan atas terjadinya peristiwa ini karena telah menimbulkan kegaduhan, dan oleh sebab itu meminta dan menyarankan kepada Polri untuk menyitiknya. Itu adalah berlaku untuk semua orang, ya, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Atau dalam bahasa yang lain, ya, hukum itu tidak boleh kita tegakkan secara diskriminatif. Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia, yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi, enggak. Ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Jadi dia mau lihat penegakan keadilan dari segi moral itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gawat Majelis Ulama Indonesia desak Jokowi untuk ditahan. Pasti Kapolri udah punya feeling ini bakal dimintain pertanggungjawaban gue nih. Bakal ada pelaporan. Pasti akan ada. Karena tadi kita ada pas event yang orang nggak, kok tidak adil Habib Rizik mengundang kerumunan, dituduh mengundang kerumunan dan disebut itu sebagai kejahatan. Sementara Jokowi enggak. Lalu Istana bilang itu spontanitas. Habib Rizik juga spontanitas. Dia nggak pernah mengundang orang untuk datang berkerumun menjemput dia lalu berlangsung lanjut di acara perkawinan segala macam. MUI mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditahan karena telah melanggar protokol kesehatan dengan menimbulkan kerumunan massa saat melakukan kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya peristiwa tersebut sama dengan yang dialami oleh Habib Rizik Syihab yang kini sudah ditahan oleh polisi. Masalahnya Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Kata Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas dalam keterangannya pada wartawan pada hari Kamis 25 Februari. Ia juga mengatakan kasus kerumunan Presiden Jokowi terjadi saat melakukan kunjungan kerja. Sementara kasus kerumunan Habib Rizik terjadi saat acara keagamaan. Menurutnya pelanggaran protokol kesehatan juga sama-sama dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat. Karena itu Anwar berharap pihak kepolisian bisa bertindak secara adil atas hukum dalam memperlakukan kedua kasus itu. Anwar kemudian juga menganalogikan kasus kerumunan kedua tokoh tersebut. Kalau Habib Rizik ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum bisa tegak. Begitu juga dengan orang nomor satu di Indonesia harus pula ditahan sebagaimana Habib Rizik Syihab. Maka Presiden Jokowi tentu juga harus ditahan. Begitu kata Anwar. Kendati demikian, lanjut Anwar, akan ada konsekuensi sangat besar jika Presiden ditahan. Hal itu berkenaan dengan keberlangsungan pemerintahan dan juga negara. Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan. Sedangkan ditahannya Habib Rizik, sambungnya, membuat umat juga menjadi berantakan. Padahal kita tidak mau bangsa dan juga rakyat serta umat kita berantakan. Begitu tutupnya. Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia, yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi, enggak. Ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Jadi dia mau lihat penegakan keadilan dari segi moral itu. Ini bahayanya bila kekuasaan terus-menerus menghindar. Jadi saya menganggap bahwa sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan. Betul, kalau seandainya Habib Rizik ya, ditahan, malah sudah ditahan ya, karena pernah menyelenggarakan acara yang menimbulkan orang berkerumun dan orang berkumpul ya,
penduduk tempat dalam jumlah yang banyak. Ya, dalam suasana COVID. Tetapi menurut saya tidak hanya Habib Rizik, siapa saja, siapapun orangnya, ya atau kelompoknya kalau menyelenggarakan acara yang menghimpun banyak orang di tengah-tengah suasana COVID-19 itu adalah tidak baik. Ya. Nah, oleh karena itu ya bagi saya, kalau Habib Rizik ditahan karena menghimpun banyak orang, maka saya minta supaya ya penegakan hukum dilakukan secara adil ya. Selain itu, polemik kerumunan massa saat Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara Timur juga terus bergulir. Kini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI se-Jawa juga ikut mengecam kerumunan massa di mana diakibatkan oleh Jokowi itu. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh 4 presidium KAMI, APKAMI, DKI Jakarta dan juga Sekretaris KAMI disebutkan bahwa di negara hukum tidak mengenal adanya diskriminasi dan standar ganda. Negara Indonesia sebagai negara hukum atau Rechtsstaat tidak mengenal adanya diskriminasi dan double standard demi hukum dan keadilan. Yang berlaku sama adalah equality before the law untuk semua warga negara. Tulis KAMI se-Jawa dalam pernyataannya pada hari Jumat 26 Februari. Dalam rekaman yang beredar, terlihat Jokowi menyapa masyarakat dari atap kendaraan yang disambut antusias warga NTT. Dalam video yang beredar, sejumlah warga juga tampak berkerumun mendekat ke arah mobil Presiden Jokowi. Mereka tampak ingin mengabadikan kedatangan Jokowi di NTT. Dari atas mobil, Jokowi juga sempat menyapa warga dengan melambaikan tangan. Jokowi juga terlihat mengingatkan warga untuk menggunakan masker. Selain itu, Jokowi juga membagikan souvenir ke warga yang berkerumun. Padahal, perbuatan Presiden tersebut sangat disadari akan menimbulkan kerumunan massa. Seperti yang dilihat dalam beberapa video, dengan jumlah massa yang sangat banyak, dengan jarak yang sangat rapat. Bahkan terlihat kerumunan massa tersebut ada yang tidak menggunakan masker. KAMI se-Jawa pun menyatakan demi tegaknya hukum, keadilan, dan pengendalian COVID-19, Presiden juga harus diproses secara hukum. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, serta suksesnya pengendalian COVID, Presiden harus menerima kenyataan untuk diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama menjalani proses hukum tersebut, KAMI se-Jawa meminta agar Jokowi mengundurkan diri selama menjalani proses hukum. Presiden dengan kesadaran kebesaran jiwanya dan atas kemauannya sendiri untuk sementara waktu mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia apabila penegakan hukum akan dan atau selama proses hukum berlangsung. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, membenarkan peristiwa itu terjadi di Maumere, dan Bey menjelaskan masyarakat saat itu sudah menunggu rombongan Presiden di pinggir jalan. Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat juga sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti. Begitu kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan juga Media pada wartawan pada hari Selasa 23 Februari. Bey mengatakan masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi. Jokowi, kata Bey, juga menyapa masyarakat dari atap mobil. Dan kebetulan, mobil yang digunakan oleh Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena kalau diperhatikan dalam video, tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya. Mengenai souvenir yang diberikan pada warga, Bey juga menjelaskan hal itu sebagai bentuk respon spontan Jokowi. Souvenir juga berisikan masker hingga dengan kaos.